istilah sosiologi yang sering dihubungkan dengan kata sosial. Oleh karena itu, dalam pembahasan sosiologi, Pranata selalu disebut istilah Pranata sosial. Pranata sosial berasal dari istilah bahasa Inggris institution. Istilah-istilah lain Pranata sosial ialah lembaga bangunan sosial. Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda, tetapi institusional merupakan pada unsur-unsur yang mengatur pelaku anggota masyarakat. Pranata juga berasal dari kata lain instituere yang berarti mendirikan. Kata bendanya adalah institution yang berarti pendirian. Dalam bahasa Indonesia, institution diartikan institusi, pranata dan institut atau lembaga. Institusi yang berarti sistem norma atau aturan yang ada. Institut adalah wujud nyata dari norma-norma. Pranata adalah seperangkat aturan yang berkisar pada kegiatan atau kebutuhan tertentu. Pranata tersebut termasuk kebutuhan sosial. Seperangkat aturan yang terdapat dalam pranata termasuk kebutuhan sosial yang berpedoman kebudayaan. Menurut Quentin Araningrat, dengan istilah pranata dan lembaga sering dikacaukan pengertiannya, sama halnya dengan istilah institut. Padahal kedua istilah itu memiliki makna yang berbeda. Salah satu gagasan dalam dasar rumpun ilmu-ilmu sosial, khususnya dalam disiplin antropologi dan sosiologi, adalah tentang institusi sosial, social institution, sebagai salah satu aspek statis dalam kehidupan masyarakat. Antropologi lebih menekankan pada aspek kebudayaan, sedangkan sosiologi lebih menekankan aspek struktur pada proses sosial. Selanjutnya, pranata itu mengalami konkretisasi dalam struktur masyarakat dalam berbentuk berbagai organisasi sosial sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidup secara kolektif dan terancam berdasarkan penjelasan di atas. Maka pranata Islam dapat juga diartikan sebagai aturan atau norma-norma seperti pranata pendidikan, pranata politik, pranata ekonomi, dan pranata peradilan Islam. Ruang lingkup pranata sosial. Yang pertama, pranata pendidikan. Pranata pendidikan merupakan norma-norma dalam memenuhi kebutuhan sosialisasi keyakinan, nilai-nilai, dan kaidah-kaidah yang dianut oleh sesuatu generasi kepada generasi lainnya. Selanjutnya, sosialisasi itu meliputi informasi-informasi baru dan berbagai jenis keterampilan yang dibutuhkan di dalam lingkungan keluarga, domestic affairs, sebagai pelaksanaan pemerintah Allah untuk menghindarkan diri dari keluarga dari api neraka. Quran Surah Al-Tamrin ayat 6. Kemudian sebagai tugas pendidikan itu diserahkan kepada masyarakat luas, public affairs, dan kemudian berubah orientasi menjadi upaya pengembangan potensi individual yang disiapkan untuk menjadi warga masyarakat yang berkeahlian dan berguna. Yang kedua, pranata politik. Pranata politik merupakan norma-norma dalam memenuhi kebutuhan mengalokasikan nilai-nilai dan kaidah-kaidah Islam, memenuhi artikulasi politik di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, pranata ekonomi. Pranata ekonomi merupakan norma-norma dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan itu dilakukan penataan berbagai akad dalam pola-pola produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Kegiatan perekonomian bagi masyarakat modern biasanya banyak terjadi di kota, terfokus pada sektor industri dan jasa. Kenyataan ini terlihat pada tingkat keahlian dan profesionalisme pekerjaan mereka seperti dokter, pilot, dosen, bisnismen, direktur, dan lainnya sebagainya. Dalam Islam, faktor ekonomi merupakan hal yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam. Salah satunya bukti adalah eksistensi bank syariah dan muamalah di Indonesia. Keberadaan sudah teruji dan terbukti. Ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi, maka bank ini tetap bertahan sebab prinsip yang ditanamkan adalah bagi hasil dan tidak
tidak ada yang dirugikan, malah sebaliknya sama-sama untung. Yang keempat, peranata peradilan Islam. Peranata peradilan dapat didefinisikan sebagai bagian dari peranata hukum. Begitupun sebaliknya, jadi dapat dikatakan bahwa peranata peradilan merupakan norma-norma dalam memenuhi kebutuhan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan itu dilakukan penataan kehidupan bersama yang mengacu kepada patokan tingkah laku yang disepakati, yaitu peradilan atau hukum. Patokan tersebut dirumuskan dan ditetapkan oleh yang memiliki otoritas di dalam masyarakat. Dalam patokan tingkah laku diatur hak dan kewajiban individu, baik dalam hubungan antara individu maupun yang berkenaan dengan urusan yang bersifat kolektif dan publik. Di samping itu terdapat peraturan mekanisme hubungan dalam penerimaan dan penuaian hak dan kewajiban tersebut. Apabila terjadi perilaku menyimpang, ditentukan cara-cara menyelesaikannya. Gagasan peradilan Islam terinternalisasi ke dalam istilah-istilah hukum dan politik Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.